Halo guys, kita ketemu lagi di segmen kedua Bola Break Super Sub. Dan tadi kalau kita udah ngebahas panjang soal beberapa klub dan juga kira-kira prediksinya bagaimana eh, di Premier League musim baru ini, sekarang kita mau bahas dulu tadi yang belum juga yang apa namanya belum sempat kita bahas di segmen pertama itu adalah soal klub yang bisa mengejutkan, yang bisa dibilang kuda hitam, kira-kira kalau menurut Mas Budi, siapa nih? Akankah Newcastle lagi, atau Aston Villa, atau mungkin yang baru tiba-tiba Ipswich ya, kita nggak tahu. Kalau menurut Mas Budi, bagaimana? Apa nih klub yang jadi kuda hitam di musim baru? Kalau Ipswich kayaknya ngarep banget ya kita ya, karena gara-gara ada Elkan Bagot di sana. Nggak ada juga kan, Oke. tapi dia Tapi dipinjemin nggak ada kan? Nggak juga. ada. Nggak main juga. Kasihan juga sih. Oke. Kalau dari sisi kuda hitam ya, apa namanya? eh, yang pertama udah pasti ya. Kalau kita lihat dari musim lalu pasti Aston Villa gitu. Jadi Aston Villa itu sangat mengejutkan sih, sangat mengejutkan. Kan terlepas dari MU yang lagi nyungsep, kemudian Tottenham yang tidak bisa berlari kencang misalnya, atau Chelsea yang tiba-tiba terpleset gitu. Jadi Aston Villa menjadi kejutan yang luar biasa, tapi kita harus melihat ada siapa di sana gitu kan. Tadi kan sempat aku lupa. Jadi eh, sosoknya udah kebayang nih gitu, Unai Emery ini. Jadi eh, cocok di belakang layar Aston Villa dengan pemain yang menurutku pribadi itu Aston Villa itu nggak ada pemain bintang lah. Oke, dia punya striker Oli Watkins gitu. Tapi secara secara tim keseluruhan tidak ada yang menonjol. Jadi rata-rata yang membuat kemampuannya rata-rata sama gitu, yang membuat akhirnya Unai Emery enak dia membongkar pasang pasukannya. Efeknya apa? Lawan menjadi kebingungan. Jadi lawan itu akan sangat Nggak bisa menebak ya. tidak bisa menebak setiap pekan siapa saja yang akan diturunkan oleh si Unai Emery ini. Jadi musim ini kalau kalau ini ya, kalau secara prediksi mereka seharusnya bisa. Cuman satu kendala mereka masih harus bermain di Liga Champions. Ini Hmm. pengalamannya adalah kalau main di Liga Champions biasanya stamina itu akan kedodoran. Gitu. Tapi beruntungnya tadi Aston Villa tidak memiliki bintang yang sangat sangat tinggi gitu. Rata-rata air semuanya, jadinya siapapun yang bermain di level apa, di liga apa, bagi Unai Emery nggak masalah gitu. Jadi dan dia melakukan pembelian yang menurutku sangat cerdas gitu, ketika dia mengambil Ross Barkley gitu. Mungkin Ross Barkley ini masanya udah lewat lah ya, masa puncaknya gitu. Tapi setidaknya faktor pengalaman dia bisa memberikan tambahan kekuatan di lini tengah untuk Aston Villa mengarungi apa namanya 4 turnamen yang tidak tidak bisa dibilang remeh gitu kan. Liga Liga Inggris, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga Inggris atau Carabao Cup. Jadi pertama Aston Villa lah gitu. Terus yang kedua sudah pasti Newcastle. Setiap tahun yang namanya Newcastle itu selalu memberikan apa ya, selalu memberikan semacam shock terapi gitu. Walaupun pada akhirnya mereka juga tidak terlalu stabil atau konsisten. Tapi musim ini eh, kita berharap lah Newcastle bisa memberikan yang lain. Eddie Howe bisa memberikan sebuah format yang lain. Walaupun pemain yang diandalkan tetap sama. Anthony Gordon di tengah, Alex Isak di belakang, ada Joelinton juga. Jadi eh, apa namanya? eh, konsistensi itu yang harus mereka tonjolkan ketika berhadapan dengan tim-tim yang menurut tim-tim yang menengah ke bawah sebenarnya. Kalau menengah ke Hmm. atas biasanya Newcastle akan memiliki semangat yang luar Fighting biasa ketika spiritnya lebih ya. fighting spiritnya oke, tapi begitu ketemu yang tim menengah ke bawah, mereka justru kayak kayak anak kemarin Kendor. sore gitu. Kayak anak kemarin sore yang nggak tahu harus berbuat apa-apa. Yang terakhir, yang ketiga, itu sebenarnya West Ham United. Jadi kalau Oke. menurut saya West Ham itu juga apa di tangan si David Moyes ini memiliki banyak memiliki banyak kesempatan untuk berada di papan atas gitu. Apalagi musim ini mereka misalnya mengambil apa namanya Todibo, kemudian
mengambil Aaron Wan-Bissaka bek kanannya. Kemudian yang paling cemerlang menurut saya dia bisa mendapatkan bomber timnas Jerman dan Borussia Dortmund Niklas Füllkrug. Jadi kombinasi sekarang West Ham itu menurut saya sangat mengerikan sih. Lagi-lagi ya tidak ada pemain yang bintang kelas bintang 5 gitu. Tapi kelas mereka yang bintang 3 ini udah cukup untuk untuk menakutkan setiap lawan dari West Ham United. Jadi so far ada 3 klub itu yang harus kita waspadai bisa memberikan kejutan di Premier League musim depan gitu. Selain memang ada Tottenham lah ya, Tottenham juga oke sebenarnya Hmm. ada Son Heung-min, ada Dominic Solanke gitu. Tapi menurut saya penyakit Tottenham itu sama lah gitu. Jadi mereka tidak belum sanggup untuk selalu mendapat tekanan ketika sudah ada di titik tertentu gitu. Jadi kehilangan apa namanya Harry Kane masih sangat berasa sih buat mereka ketika berada di papan atas. Hmm. Gitu, Greg. Oke, nah sekarang kita ke ini kali ya, ke kira-kira kalau misalnya di musim baru ini, apakah Erling Haaland akan menjadi mesin gol lagi atau kira-kira maksudnya itu aja gitu ya, maksudnya kan dari tiap musim kan kayaknya kalau yang di papan atas untuk list top scorer tuh kan kayaknya namanya itu lagi ya, Erling Haaland, Mo Salah gitu kan. Kira-kira di musim baru ini ada nama baru nggak Mas Budi, atau itu Yang lagi? pertama pasti pasti itu lagi ya. Tapi kalau prediksiku sih kalau ngelihat permainan musim kemarin, kemudian beberapa turnamen pramusim dan ada beberapa yang bermain di pihak Eropa kemarin, Cole Palmer sih. Cole Palmer itu bisa Palmer. menjadi batu sandungan untuk mereka. Dia nggak akan jadi top skor. Top skor pasti Erling Haaland, kalau nggak Muhammad Salah, Dominic Solanke gitu. Tapi Cole Palmer ini spesial gitu. Jadi dia gelandang yang tipikalnya luar biasa. Jadi satu Cole Palmer ya, karena melihat dari permainan kemarin, kemudian permainan di Piala Eropa, ya kan dia sangat stabil gitu, nyaris membuat Inggris masuk apa menjadi juara gitu kan. Kemudian eh, di timnya yang sekarang juga dia nggak akan apa akan selalu bermain lah kalau dia tidak cedera gitu. Dan yang pasti ilmu dia ketika ada di Manchester City sangat berguna sih ketika Cole Palmer ada di klub sekarang. Jadi Chelsea sangat beruntung buat dia. Kemudian yang berikutnya nama lain sebenarnya tapi tadi sudah sempat aku bahas juga Alex Isak sih, Alexander Isak. Jadi Hmm. Alexander Isak ini setiap tahun dia emang nggak akan brut gitu, tapi dia muncul di apa ya di saat yang tepat gitu. Makanya Alex Isak ini bisa menjadi sebuah uh, pengerusak lah, pengerusak kenyamanan Erling Haaland, Muhammad Salah gitu. Jadi itu yang menjadi apa namanya prediksiku kalau misalnya Isak bisa ke sana. Yang lain nama lain sebenarnya Oli Watkins lah, Oli Watkins. Dan jangan lupa ada satu striker gaek yang sekarang kembali lagi ke Liga Inggris atau Premier League yaitu Jamie Vardy. Ya kan, Ikri mungkin masih masih ingat lah ya bagaimana keajaiban yang dia datang di apa yang dia berikan untuk penggemar Leicester City di 2000 Leicester City ya. di 2015. Jadi artinya eh, bomber-bomber lain pun punya bomber dan gelandang sebenarnya itu punya kans untuk menjadi top skor walaupun masih sangat berat sih untuk Hmm. menyalip Erling Haaland. Tapi Erling Haaland pun bisa mendapat kendala ketika substitusinya minggat atau pergi Julian Alvarez. Jadi Alvarez ya. kalau kemarin kan Guardiola masih punya cadangan kan. Jadi tidak memaksakan Erling Haaland untuk main 90 menit karena Ya. masih ada Julian Alvarez. Sekarang dia akan sangat kesusahan untuk menjaga 90 menit dan efeknya nggak akan selalu fit ketika nanti dalam periode yang sangat padat di bulan Maret Nah, atau April atau bahkan mungkin Boxing Day. Besok dia mungkin udah udah keteteran gitu. Boleh satu lagi nggak nama? kenapa Kita tuh siapa? harus munculin Asia dong. Harus ada Son Heung-min di sana kan gitu. Oh Walaupun iya. Walaupun posisinya sekarang tidak lagi target man ya, karena masuknya Dominic Solanke itu, tapi paling enggak Son Heung-min selalu produktif lah
setiap Ya, tahun ada dalam di antara nama-nama itulah ya, Son Heung-min. yang ada di atas gitu. Dia nggak akan jadi top scorer sih, susah untuk mengulangi beberapa musim yang lalu. Tapi ketika jadi top scorer bersama Muhammad Salah, tapi paling nggak Son punya karakter yang membuat dia bisa menyumbang banyak gol untuk Tottenham dan pada akhirnya dia ada di daftar top 3 lah untuk top skor di musim depan. Gitu, Gri. Oke. Nah, tadi udah top score udah, terus pengen penasaran dong kalau dari menurut Mas Budi pemain baru yang baru datang ke Premier League musim baru ini yang dari luar tapi yang dari luar ya. Jadi yang dibelinya dari luar Liga Inggris gitu. Kira-kira siapa yang akan mengancam Mas Bud? Apakah tadi ya dua pemain mantan pemain Bayern Munchen baru yang ada di MU atau siapa Mas Budi? Kira-kira ada nggak? Kalau pasti ada ya. Yang pertama itu kalau misalnya dilihat dari penampilan ya, penampilan pertama dan gosip sebenarnya itu adalah Todibo sebenarnya, mantan Hmm. Barcelona yang musim kemarin main di Nice itu dan sekarang main di West Ham gitu. Jadi Todibo itu sebenarnya kan dulu di apa namanya eh, benar-benar diburu sama klub-klub raksasa kan. Ya. Tapi dia kayak dan kebetulan aku pernah nonton sendiri permainan dia ketika aku ada di apa pernah ke Spanyol nonton dia pas melawan Getafe. Jadi dia sebenarnya bagus gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada Niklas Fulkrug tadi itu. Jadi Hmm. eh, dia bomber, tipikal bomber yang bisa memberikan kejutan sih, efek kejutan dan kebetulan aja dia ada di West Ham dan ada Moyes di sana. Jadi tipikal dia kan penyelesai yang apa ya? Bukan melankolis, apa sih yang sangat bergaya gitu apa istilahnya. Jadi tunggu aja sih, harusnya Volkert bisa memberikan efek kejutan bersama Todibo di West Ham United gitu. Ya kalau pemain Hmm. MU udah pasti lah ya, Matt Delite. Itu kan sebenarnya kita udah mulai udah terkenal ya, Matt Delite, Ya. kemudian Markawi. Jadi itu oke lah, sudah punya nama besar ada di sana. Tapi paling enggak ketika kita mencari nama alternatif, nah, Hmm. dua dua pemain itu yang bisa memberikan efek kejut sih untuk kita nanti di Premier League musim depan. Oke, nah ini Gitu. terakhir ada request Mas Budi kita harus bukan membuat ya, Apa ya nih? nyebutin aja lah kira-kira ini satu-satu atau digabung nih ya kira-kira satu-satu Enaknya kali ya. Eh, digabung kayaknya loh. Kalau bersatu kan kita kuat gitu. Kalau bercerai kita runtuh. Kebalik ya. Apa Iya sih udah gitu? berarti ini kita jadiin satu aja berarti ya versi kita nih berdua. Best 11 pemain Premier League yang kira-kira yang kemungkinan yang kira-kira lagi yang kemungkinan akan bersinar di musim baru ini. Kita mulai dari penjaga gawang dulu. Siapa Mas Budi? Oh, satu-satu Kalau katanya, satu-satu. oh, Satu-satu berarti oke. dipisah ya. Eh, Oke, sip. eh, aku dulu berarti ya. Kalau pemain, kira-kira siapa ya? Kalau kiper, kayaknya masih paling yang menonjol. Pengen nyebutinnya Andre Onana, cuman kayak nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. Kayaknya Ya kan? Ini akan ngejek MU lagi nih. Wah, enggak. fans Oh, MU bisa enggak, bergejolak ini. Wah, berarti enggak, Onana nggak enggak, bagus dong. Gitu. enggak. Maksudnya eh kayak susah untuk berharap besar gitu, karena mungkin nanti akan ada struggle di tengah. Jadi kayaknya mungkin yang agak konsisten mungkin Emi Martinez kali ya kalau aku. Terus kalau untuk pemain belakang em, masih Kyle Walker kayaknya kalau ini digabung aja kan ya dari mana aja ya dari maksudnya dari semua tim Iya Premier League. dong. Eh, Kyle Walker terus mungkin kalau untuk Trent Alexander-Arnold kali ya mungkin akan lebih berpengaruh. Maksudnya apa Virgil ya? Trent deh Trent karena usianya masih muda jadi masih banyak tenaga kali. Terus udah gitu oh pemain baru MU bisa jadi ya. Mungkin The Lead akan ada perubahan bersama dengan Luke Shaw kayaknya. Akan bisa lah, nggak akan membantu Onana di lini belakang gitu. Jadi sebelum ke Onana, mereka dulu yang menghalau. Terus untuk di tengah, itu siapa ya? Declan Itu Rice kali ya? Onana atau Emi Martinez tadi tuh.
Ayo, Yang kiper, kiper ya Martinez, kiper. kiper Martinez, Oke. kiper Martinez. Kalau tengah Declan Rice oke lah ya. Atau Foden deh, antara dua itu. Phil Foden, ya antara dua itu. Terus Enzo juga mungkin akan oke bersama Chelsea. Terus juga pemain muda MU satu lagi mungkin Maino akan lebih percaya dirinya mungkin musim ini akan lebih menonjol lagi gitu. Terus kalau di depan pastinya ya Erling Haaland lah ya. Terus mau salah sama Hoyland lah. Itu dari aku. Kayaknya Wah, itu ya mantap. guys. Kayaknya nggak ada yang ganteng ya. Yang paling ganteng siapa ya? Lagi ngebayangin juga nih. Ini Ikri bilang gitu, yang paling ganteng siapa? Gitu. Kayaknya nggak ada. Gak ada sih. Karena kan yang Nggak lihat ada. permainannya Mas Bud bukan Oh iya, wajahnya. iya, iya. Kalau wajahnya hanya bumbu-bumbu aja. Beda Kalau dengan Mas Budi, Serie A. Mas Budi Oke, gimana? yang pertama, kalau kiper David Raya ya, Arsenal. Hmm. Dia sangat apa namanya konsisten. Terus kalau back itu Gabriel, Arsenal juga. Kemudian pemain baru sama dengan kita tadi ada Matt de Ligt dari MU. Jadi kita mau pengen tahu sebenarnya dia Ya. konsistensinya ketika di Bayern Munchen apakah bisa ditularkan di MU. Kemudian ada Trent Alexander-Arnold, otomatis ya. Dia sangat lengkap, tidak hanya bertahan tapi tendangan bebasnya, teknik tendangan bebasnya luar biasa. Kemudian satu lagi backnya adalah Daniel Munoz. Jadi Daniel Munoz ini kemarin di Copa America sangat luar biasa menurutku, dan musim lalu juga sangat luar biasa bersama Crystal Palace. Munoz ini dari timnas Kolombia kemarin. Jadi dia layak apa namanya untuk berkembang sebenarnya di tim besar, tapi Crystal Palace nggak mau melepas dia. Kemudian di lini tengah polaku 4-3-3 ya yang aku pilih, yang agresif. Di tengah itu udah pasti ada Declan Rice. Bagaimanapun dia sangat favorit, sangat cakep permainannya, lengkap, tipikal yang bisa membawa tim yang luar biasa. Kemudian ada Bukayo Saka. Nah, walaupun penyakit dia adalah inkonsistensi, tapi paling nggak Mm-mm. dia selalu bisa apa namanya tampil menyayat hati lah gitu. Jadi terus yang di tengah satunya lagi adalah Rodri gitu. Jadi 4-3-3-nya ini sebenarnya bisa jadi 4-2-1-3 gitu. Jadi Rodri ini tipikal yang menyeimbangkan Man City. Jadi nggak kebayang sih kalau Rodri misalnya harus hilang dari Man City. Ada banyak PR ada di sana. Kemudian yang ke depan, tiga yang depan itu sayap kirinya udah pasti ada Son Heung-min. Wah, andalan, tetap andalan ya. Karena walaupun posisi dia bisa berubah-ubah, tapi dia kali ini aku pengen dia ada di sayap kiri, sorry di penyerang kiri. Son Heung-min, kemudian ada Alexander Isak dari Newcastle. Dia juga bisa floating, bisa kiri, bisa kanan kayak kayak Son Heung-min juga, dan bisa jadi menjadi nomor 9 juga. Dan nomor 9 yang utama tetaplah Erling Haaland. Jadi komposisi starting eleven-nya itu hampir sama. Kita ada beberapa kesamaan ya, gitu. Mm-mm. Tapi aku tetap ada yang paling tampan. Siapa yang paling tampan? Paling tampan siapa? David Raya lah, gitu. Oh, Jawab dong, jawab. Ntar dikiranya gimana gitu. Tapi itu kirain Kri ya. kirain opa son bukan ya? Oke, paling itu Kri pilihan Oke untuk deh, itu dia tadi starting guys. eleven. Dan apa namanya prediksi kita tadi kita udah bahas dari yang segmen sebelumnya juga. Kira-kira apakah lo lagi gitu ya juaranya. Jadi udah kita bahas terus juga soal pemain-pemain baru yang datang ke Premier League dan juga pelatih yang akan melakukan debutnya juga di Premier League. Nah, tapi kita lihat aja nanti ya karena musimnya akan cukup panjang, akan ada naik dan turunnya, akan jadi untuk teman-teman semua selamat kembali lagi. Kita akhirnya ada tontonan lagi ya. Karena semua liga akhirnya akan segera dimulai, jadi kita akan terus menyaksikan kembali klub-klub kesayangan kita untuk bermain. Dan juga jangan lupa terus saksikan bola break juga, bola break yang reguler maupun bola break yang kita super sub ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kalau gitu, saya Kri Widya pamit dan juga Ada Fahmi Budi pamit kita juga. undur diri. Sampai jumpa.